di podcast Ibu Epe. Tempat ini lagi ngobrolin sisi lain dari kehidupan sekolah. Ini Ibu Epe dan hari ini podcast kita rame banget nih. Ada yang dari 3 guru besar di sekolah kita. Yang pertama dari lapangan hijau, lalu ada pendekar kita, dan yang terakhir pasukan tunas kelapa ya. Ayo kita kenalan dulu sama satu-satu yuk. Mulai dari abang. Halo guys, nama aku Adakwi dari tim Mayang Putra Pak Boras. Oke, yang kedua yang baju merah. Halo semuanya, saya Siti Khadijah dari Pencaksilat. Salam persaudaraan. Salam Pramuka. Halo sahabat semua, perkenalkan nama saya Khairunisa dari Dewan Penggalan. Oke, langsung aja nih ya. Kalian bertiga kan sibuk banget nih. Saya sering lihat nih Hadapi sering nggak masuk, Khadijah juga pernah juga nih. Karena 2 kali nggak masuk sama ibu. Pasti sibuk banget ya. Orang sering mikir tuh, orang anak bola itu paling cuma tahu lari, anak silat cuma taunya berantem, anak pramuka cuma taunya tentang. Bener nggak sih? Mana sih Hadapi ya? Bener nggak yang dibilang orang-orang itu? Salah. Gimana salahnya? Enggak bu, salah. Anak bola itu harus tahu belajar, kerjasama juga, kerjasama tim, tidak boleh egois, dan tidak boleh menyalahkan satu sama lain. Tim bersama itu bu. Jadi kalau misalnya anak bola dibilang cuma tahu lari itu salah bener ya? Salah. Bener salah atau salah bener? Salah aja. Ya, bener ya. Nah kalau kayak pencaksilat katanya cuma tahu berantem, bener nggak sih? Ya. Di silat itu orang mikir kita hobi berantem, padahal yang pertama diajarin itu pengendalian diri. Pengendalian diri ya. Justru pesilat asli itu paling anti cari gara-gara. Jangan gitu kali. Iya ya boleh. Paling anti kalau nyari gara-gara sama orang. Oh pernah juga kepepet juga. Enggak. Memang kalau saya lihat di psikologi di dalam kelas sih, orangnya tenang gitu, nggak cari-cari musuh. Ada kan orang-orang tuh cewek udah tahu sedikit aja langsung nyari. Siapa kalian gitu. Sini sama aku semua. 10 kalian aku 1 katanya. Pernah gitu kan? Enggak. Atau ada rencana? Enggak kan? Oke, dari pramuka nih. Dari pramuka kan katanya cuma tahu tepuk-tepuk, cuma tahu jalan, bener nggak sih itu pramuka begitu aja? Enggak bu, kalau pramuka dibilang cuma tepuk-tepuk tangan doang, coba main ke Sanggar Pramuka SMP Negeri 3. Iya. Kita belajar survival, sandi, kepemimpinan, sampai masa rimba. Tepuk tangan itu cuma biar semangat aja. Jadi contoh lu, pernah ibu lihat itu kalian jalan pakai tutup mata? Itu lagi latihan apa? Pernah ibu lihat kan tim pramuka inti SMP Negeri 3 itu semua tutup mata, terus jalan dari ujung lapangan ke ujung lapangan lain. Itu tujuannya apa sih? Itu game bu, kita udah belajar tuh. Jadi di akhirnya kita main-main. Oh, tapi tujuan belajar tadi, main-mainnya juga ada ya? Iya. Apa sih tujuannya kalau boleh tahu? Tujuan belajar tutup mata selain tersandung gitu? Kita belajar kerjasama bu. Kerjasama gimana tuh? Ada nggak yang leadernya ya? Yang di belakang ngarahkan? Iya bu, yang di depan itu tutup matanya, yang di belakang yang ngarahin. Semua yang tutup mata wajib ikuti sama pengarah ya? Iya. Jadi kalau pemenangnya ada hadiah nggak? Enggak sih bu. Nggak ada ya, cuma happy-happy aja. Nah itu pramuka memang cuma nyari, kadang-kadang happy-nya itu yang dicari ya. Bener banget. Ih keren banget. Jujur nih, kalian kan latihannya keras banget nih, ya kan? Hadapi lari-lari lah, Siti Khadijah bertumbuk lah, pasang kuda, ya kan? Lalu kalau si Khairunisa berbaris setiap hari Sabtu tuh, sampai lama, sampai jam 4. Pernah nggak sih kalian ngerasa capek ngerjain PR, terutama kayak pelajaran matematika lah? Kalau ada gimana? Jujur sih bu, sering kali. Sering kali? Pulang sekolah, pulang latihan, kecapean, kaki pegel, badan pegel. Mata rabun nggak? Jadi apa lagi tuh? Masalahnya kalau di lapangan disiplin, di kelas loyo, malah sama klub sendiri. Bener banget tuh, pasti pasti capek. Boleh nanya nggak ibu? Kira-kira sering latihan tuh sampai jam berapa? Sampai jam 6, kadang lewat. Sampai sore? Iya. Pulang sekolah? Misalnya pulang sekolah atau nggak sekolah bang gara-gara? Pernah gitu nggak sekolah dari pagi? Pernah, tapi pas itu kalau misalnya tinggi-tinggi keluar dari karena pulau ini. Dari pulau ini? Iya. Oh pak, capek lah pasti latihannya ya kalau mau tanding-tanding begitu kan? Harus lebih fisik. Langsung di fisik. Oke. Kalau dari Siti Khadijah gimana? Capek nggak? Males nggak ngerjain PR tuh kalau udah capek dari luar? Bener, kalau aku pas lagi capek nugas, aku bayangin lagi latihan fisik. Kalau push up 50 kali aja kuat, masa ngerjain soal aljabar nyerah. Masa boleh nggak
fisik yang paling berat di pencaksilat itu apa? Latihan fisik yang paling berat? Pusat berat. Iya, berat. Nah, berapa lagi kira-kira yang lain? Pas kenaikan sabuk juga diuji, Bu. Oh, jadi Diuji dia. itu yang latihan yang wajib setiap latihan itu harus dilakukan apa? Latihan Itu fisiknya. lari sih, Bu. Lari berapa? Ya. Berapa kali? Berapa meter atau berapa kilometer? Tapi berapa durasi lamanya waktunya? Kira-kira berapa? Itu kalau di paling lambat 5 menit, paling cepat 2 menit. Oh, di dojo namanya? Iya. Dojo ya kayak film kartun ya kan dojo. Ya, oke, dari Saitama, Saitama ya. Oke benar ya. Jadi kalau lagi pusat aja bisa, lari aja bisa, masa kalah sama 5 soal aljabar dari ibu ya? Iya kan itu. Kentang. Oke, kalau dari Kak Nisa gimana nih? Kan capek tuh pulang dari setiap Sabtu atau kan memang sih ada hari Minggu, tapi gimana sih ngimbanginnya di kelas gitu? Iya, gimana perasaan yang mengerjakan PR-PR di kelas, tugas-tugas di kelas, tetap diperhatikan nggak atau Diperhatiin, Bu. Kan di Pramuka tuh ada dasar dharma, Bu. Salah satunya dasar dharma ke-6 itu ada rajin, terampil, dan gembira. Jadi mau tugas sekolah, tugas dari ambalan, kuncinya dibawa happy aja, Bu. Sesuai sama dasar-dharmanya. Manajemen waktu itu skill bertahan hidup paling penting buat pelajar. Berarti saya tangkap itu manajemen waktu ya, itu skill paling penting. Gimana tuh? Yuk tak pengen dengar lagu yang dasar dharma yang rajin, terampil, gembira. Panjang, Bu. Coba dulu yang singkatnya, yang lucunya dulu. Panjang. Panjang, yang rajin, terampil, gembira, pantang putus asa, itu ya? Itu kan? Enggak itu ya? Pramuka saya udah lain. Pramuka saya waktu SMP bukan gitu, berarti pramuka sekarang udah upgrade ya. Oke, kita ke segmen 3 ini, Cik. Kita mau cerita, pengen tahu Ibu nih, kira-kira ada nggak momen-momen yang paling kalian ingat, ya kan? Waktu kalian yang paling lucu kah, yang paling membuat kalian serangan jantung kah, atau buat kalian jadi pengen tetap jadi pemain bola atau pemain pencaksilat sama pramuka? Kita mulai boleh? Udah ingat nggak? Atau masih perlu loading dulu? Loading dulu. Soalnya tadi kan kayak kata-kata ke Indonesia tadi itu terngiang-ngiang di kepala gitu ya, manajemen waktu. Memang Ibu nggak manajemen waktu itu? Itu kayaknya skill memang anak pramuka bisa, sama anak-anak atlet yang cuma bisa. Kalau kami ya rakyat jelata nggak bisa. Coba kira-kira dari hadapi itu ada nggak momen yang paling kamu ingat? Paling Kalau lucu momen yang boleh? paling serem lah, Bu. Serem gimana sih? Seremnya seperti Kalau apa? aku sih pernah, Bu, nenjang kepala orang, bikin tangan orang patah, baru? bikin. Tapi semua selamat kan itu yang Selamat. Nggak sampai. Nggak sampai parah kali, Bu. Iya. Tapi dapat kartu merah pernah? Dapat. Berapa kali kartu merah yang pernah dapat hadapi coba? Masih ingat Banyak nggak? lah, Bu. Udah ada 10 kartu merah? Ada. Waduh. Kalau kuning dah. Kuning 30. Berapa? Ya, banyak ya. Iya. Jadi cuman itu. Ya, pernah orang pernah ditendang, tangan pernah patah. Ada nggak pernah hujan deras banget tuh waktu main bola? Pernah. Mau. Kira-kira di lapangan mana? Di lapangan mana? Itu di lapangan DJ, Bu. DJ gimana tuh? Itu kan saya nendang dari bola free kick itu, Bu. Free kick ya. Kena gawang, mau saya syuting, rupanya bolanya tidak kena. Rupanya gara-gara licin. Iya, gara-gara licin jatuh lah. Gak jadi masuk bolanya. Ya kamu yang masuk ke gawang. Iya. Itu juga itu golnya dari bola. Saya bayang itu. Gitu ya. Beneran itu? Beneran, Bu. Iya. Terus ketawa juga landingnya, Iya, lagi Bu. malu ya. Malu-malu ketawa. Malu-malu ketawa malu-malu ya. Terus lainnya. Itu ya. Iya, Bu. Jadi kalau lapangan BC memang rumputnya memang gimana tuh yang BC? Memang bolong-bolong, Bu. Jadi adalah Ada yang lumpur-lumpur. ada lumpurnya ya. Iya. Berarti itu momen paling lucu ya dari hadapi main bola. Kalau si Tego DJ gimana? Ada nggak momen yang paling lucu atau paling kamu ingat? Kalau aku pas kenaikan sabuk sih, Bu. Kenaikan sabuk gimana cerita itu? Mandi lumpur. Mandi lumpur di mana kalian mandi lumpurnya? Di mana dulu, Bu? Di belakang SMA Muhammadiyah Mikro. Gimana itu ceritakan? Gimana bisa mandi lumpur hubungannya dengan naik sabuk itu? Ya, diuji, Bu. Oh, diuji. Kejorokannya. Oh. Diuji terus. Ya udah disuruh mandi parit juga kan ada.
Jadi yang paling jorok naik satu gitu. Gimana tuh? Atau gimana itu? Ibu bingung nih, hubungan kejorokan dengan naik satu apa gimana hubungannya? Kekuatan mentalnya kah atau penurutannya kah? Kayak latihan fisik juga. Oh, latihan mental Iya, juga, iya. fisiknya juga ya. Ada nggak kawan kamu yang nggak lulus gara-gara nggak mau ke Paret gitu? Atau semua maunya? Mau Bu, semua. Ada yang nampak nggak ada yang jijik-jijik gitu nggak? Ada sih. Ada juga. Nih, si Dekoija apa jijik? Kalau ada situ tikus apa berulang tuh nggak tahu lagi. Iya, takut juga ya. Gak apa-apa lah, namanya juga manusia ya. Ada silapnya ya. Oke, coba dari Kak Indonesia nih. Kira-kira ada nggak yang kamu ingat banget tuh? Itu momen-momen waktu ngikuti pramuka itu. Ada Bu, waktu masih tahun ini juga kemarin waktu jambore ranting Iya. kita mau masak, tapi nggak ada gilingan cabenya. Terus. Jadi pakai stok itu, pakai kayu dibungkus plastik, bawahnya baru numbuk cabai pakai itu. Kayak tumbuh daun ubi ya? Iya. Jadi cabenya halus atau ikut retak semua? Nggak halus. Nggak halus pun, yang penting pedas ya? Ngapain kalian tumbuh, digigit aja lah. Capek juga nggak halus juga ya kan? Terus ada nggak lagi yang lain? Ada lagi Bu, waktu dari Tamu Penggalang ke Ramu itu Bu, kenaikan tingkat di 10 Langit. Itu orang anak laki-lakinya, putranya di luar. Ya. Orang itu teriak-teriak, katanya nampak bola api ya kan. Ya. Oh, buka-buka nih. Kayak ada musuh orang tuh. Baru tuh didatangi sama Kak Yudi, didatangi disepak ya orang ini. Orang tuh yang disepai karena bohong ya. Nggak tahu lah entah Tahu lah, tapi apa yang orang penting itu. karena malam kan. Malam itu diseram, ditambah lagi cerita seramnya kan. Udah nggak bisa tapi bisa tidur kan. Bisa. Gimana cara bisa tidurnya? Atau kalian sadar berbagi cerita atau capean kalian memang? Capek pulang langsung tidur. Makan kalian aman di sana? Aman. Ada makan Indomie? Wajib. Enggak, itu kita hindari. Oh iya, pramuka sekarang udah menghindari Indomie ya? Oh, kami tuh pramuka kami makan wajib. Kalau perkemahan kayaknya wajib bawa Indomie kan? Sarden. Oh, sarden, makanan kaleng ya, yang pasti aman ya. Kalau karbohidratnya dipenuhi pakai roti. Nasi. Oh, nasi kalian masak. Kita camping bawa kompor juga Bu. Oh, berarti kayak Indonesia bisa masak nasi pakai air yang kompor Yang di dandang. dandang gitu ya. Dandangnya kalian bawa juga Bawa. hitam semua lah ya. Berarti orang pramuka ini menolak teknologi ya. Sekarang orang masak kan cetek kan, tung gitu ya. Orang ini enggak, masih bisa pakai kayu. Kalian ada belajar yang gini-gini nggak? Majapahit. Di Majapahit ya. Kayak laundry Majapahit ya, orang ini masih zaman dulu. Seandainya semua nggak ada lagi listrik, ya bisa hidup. Kira-kira kita semua hidup masa. Oke, coba nggak pengalaman kalian lah. Ibu merasa terinspirasi kali ya kan. Jadi terakhir nih buat teman-teman kalian yang cuma kerjanya suku-suku, sekolah pulang, paling sebentar belok kiri ke gitulah, ya kan. Gimana sih apa sih yang mau kalian bilang biar gabung ekskul? Coba dari Adapi yuk. Fisiknya jadi kuat, banyak teman, dan bisalah bergabung dengan sepak bola saya Di mana tuh? di Semayang. Oke, ingat ya. Semayang buat yang mau satu klub sama Hadapi, tapi nggak mesti itu juga boleh sih ya. Ya. Banyak klub di Medan. Banyak Bu. Banyak, jadi jangan cuma supu-supu ya. Iya. Sepuh gitu kan. Coba dari Siti Khadijah gimana? Jaga diri, lestarikan budaya, ayo ikut silat. Oke, karena silat adalah budaya Indonesia. Budaya Indonesia. Ya, boleh nggak ikut taekwondo? Ya kalau Boleh aja, Bu. boleh aja, tapi yang penting kalau mau jangan supu ya. Ya. Sekolah. Oke, kalau dari Kak Indonesia gimana? Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Jadilah pemimpin masa depan di Pramuka. Wih, merinding. Beneran merinding nih, dari lu keluar bulunya nih. Bulu roma aku berdiri. Oke, makasih ya Hadapi, Siti Khadijah sama Kak Indonesia buat mampir di podcast yang sederhana kali ini ya. Jorok kali ini. Jadi terima kasih buat kalian semua yang lagi dengerin kita, jangan ragu buat kembangin bakat di sekolah ya. Ya, jadi yang penting jangan lupa tetap sekolah. Kalau memang ada waktu lebih atau rezeki lebih atau memang punya hobi lebih, ikuti ekskul di luar sekolah. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.